Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kali ini gua mau sharing tentang experience gua ke Citorek solo touring gitu. Mungkin mini touring ya, karena kan nggak jauh-jauh amat dari Jakarta. Sekitar 3 jaman apa gitu. Dan gua berangkat dari Jakarta itu sekitar setengah 3 malam sampai ini Jasinga itu sekitar jam 4-an. Jam 4 jam 4 kurang lah. Soalnya kan ya udah kedengar sayup-sayup suara-suara dari masjid, tapi ya belum azan gitu. Lupa juga tadi di HP jam berapa ya, entar di layar. Nah, jadi gua mulai nge-record itu di Jasinga di tengah-tengah karena gua nge-record make handycam. Jadi ya memori apa, baterainya itu nggak gede ya dan lumayan gitu. Terus lumayan agak boros dan memorinya juga nggak gede-gede amat. Terus juga berat di helm. Ini bukan naruh di helm. Ya nanti bisa dilihat aja setup-nya. Jadi gimana rasanya touring sendirian di Jasinga yang katanya itu horor, serem, terus juga jalurnya ekstrim. Apalagi gue datang sendiri dan pertama kali gitu. Kebetulan gua ke sono itu naik Ninja SL ya, Ninja Mono 2,5 1 silinder. Jadi untuk trek sih so far so good ya, nggak ada masalah. Cuman ya emang ini kan base-nya motor balap gitu. Jadi shocknya keras ketika ada lubang atau jalan yang konturnya agak kasar, dia langsung kayak gejlek-gejlek walaupun stabil gitu dan nunduk gitu ya kayak uh mungkin ini gue juga sekalian review juga gimana rasanya ke Citorek naik Ninja SL kali ya. Jadi ya apa ya, jalannya itu seru dari sebelum masuk ke pemukimannya gitu, pemukiman sih, masuk ke kebun-kebunnya. Jadi di ketika ke Citorek itu ada berapa fase gitu. Pertama fase yang pemukimannya kayak masih kayak kota gitu, yang rame banyak ruko-ruko. Ya kalau berangkat jam 3 ya nggak rame, cuman banyak rumah-rumah, ruko-ruko gitu. Alfamart masih banyak, jalanannya masih gede. Nah, terus ada fase kedua itu masuk kayak kebun-kebun sawit. Dia kayak di tengah ibaratnya ya kayak ya sama kayak fase pertama tadi, jalannya masih pemukiman, cuman dia sudah mulai banyak kebun sawit gitu. Terus yang fase ketiga ini ya yang sudah masuk kebun, Jasinga ke sono. Jadi yang di Jasinga ini itu dibagi dua juga gitu. Awalnya sih perumahan apa namanya, pemukiman kecil gitu Pak, kayak kampung-kampung, nggak kampung banget sih, cuman ya gitu deh, desa-desa lah, nggak kampung. Terus eh, ke tengah-tengah lama-lama makin kebun 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 kebon anjir, dan bukan kebun lagi yang apa namanya, semak-semak gitu. Terus juga nah ini nih di sini kan ketika yang ke kiri gitu, ini masuk fase 3 nih yang pemukimannya sedikit, terus mulai masuk ke kebun-kebun, terus makin ke pelosok terus kebun. Nah ini gua lubangnya ternyata gede ya pas masuk, apa sih namanya, langsung pure gitu motornya, dan sangat lumayan keras bantingannya untuk Ninja SL ini. Nah, ya nggak keras-keras amat sih, cuman lebih keras daripada motor biasanya gitu, nggak ada timbal baliknya. Tapi stabil banget sih ini motor, mau di tikungan jalanan yang turunan atau tikungan naikan, itu dia stabil, nggak ngeglosor kecuali kitanya nggak siap gitu. Jadi di sini juga tikungannya cukup ekstrim ya. Jadi mending kalau ke sini emang kudu fokus, terus juga paham motornya kayak gimana, terus juga motornya sehat, lampunya bagus, nggak perlu bagus, lampunya terang, terus juga apa ya, nggak ngantuk sih ya, soalnya
Terus juga jangan parnoan gitu, ini kan di lapangan kayak gitu, di lapangan kiri kanan tuh kosong misalkan hitam, ya nggak usah parno, santai aja. Apa pemukiman gitu. Mungkin kalau berangkat jam 12 sampai jam 2 di Jasinya ini lumayan sepi banget ya, karena kan paling ketemu orang-orang yang bawa-bawa apa ya, semacam eh semak-semak atau ilalang gitu buat makan ternak mereka kayaknya deh. Soalnya gua sendiri ketemu beberapa motor penduduk situ gitu, orang lokal yang bawa ya kayak ilalang atau hasil tanamnya gitu. Dan mereka tuh keren deh, kayak dia nggak pakai lampu, ada yang nggak pakai lampu, anjir lampunya sangat redup gitu kan. Terus juga jalannya kayak gini gitu, nggak kebayang sih kalau sendirian lewat sini terus nggak ada lampunya, kayak apa gelapnya. Nah, di jalan ini juga kayak gitu tuh jalanannya, tiba kalau jalanan banjir menggenang di sini tuh kayak kita harus hati-hati banget gitu. Oh ya, baik lagi, di sini itu, apa tadi kita lagi bahas tentang lampu apa, oh, perkara motor. Ya jadi harus paham benar-benar motor ya, karena kan jalanannya memang benar ekstrim, tapi untuk orang-orang yang sudah paham motornya, sudah paham benar-benar bisa mengendalikan motornya sih, menurut gua ya oke-oke aja sih. Soalnya gua sendiri ini mungkin bisa dibilang touring yang lumayan jauh dan ekstrim buat gua ya. Soalnya kan malam-malam sendiri Citorek gitu, yang jalurnya dikit gitu kan. Jadi ya safar so good sih, walaupun gua hampir kecelakaan 4 kali. 4 kali itu di mana di awal masuk Jasinga. Jadi itu jalan kan masih jalan gede ya. Terus kita cuma ketemu truk-truk aja gitu. Ya, dan beberapa mobil pribadi mungkin yang mau summit gitu. Kayak gitu ketemu mobil pribadi. eh Ya gue salip-salip aja gitu. Karena jalannya masih kayak jalanan biasa, ya so-so aja kan, kita main gas-gas aja gitu. Apalagi kan Ninja SL ini torsinya kan lumayan gede, jadi stop and go-nya gas bawahnya itu cepet naiknya gitu. Nah, karena terlalu pede ya, saya lagi ngambil kanan, nggak kelihatan tuh, karena di depan tuh sebenarnya jauh sih, sekitar 500 meter atau 700 meter itu ada mobil. Jadi mata gue kena lampu dia, gue nggak ngeliat kontur jalannya itu, dan karena ada itu lubang dan cepet slepeng gitu, yang setengah goyang-goyang kenceng gitu, brutal gitu. Nah, ini yang gue salut dari motor ini, dia itu kan slepeng ya, apa setengahnya goyang-goyang gitu, tapi ban belakangnya tuh sebenarnya diem, ya goyang dikit aja gitu, cuman diem gitu, nggak yang dia mau ngebuang ke kiri kanan, enggak, dia tetap tetap di tengah gitu kan. Terus ya gue pegang setengah aja, tapi lama-lama dia diem sendiri, dan ketika udah mobilnya itu udah mulai deket, baru dia gue ambil kiri, langsung potong kiri. Ya nyalipnya sukses sih, cuman hampir aja itu yang pertama. Yang kedua di kebun sawit. Nah ini kan mungkin kondisinya bisa dilihat kayak jalanan masih agak basah ya, jadi di kebun sawit itu jalannya bagus gitu, aspalnya itu cukup mulus, bukan cukup mulus, memang mulus, cuman agak basah. Tikungannya juga enak banget sebenarnya kalau terang dan tahu jalan ya. Saat itu gue nggak tahu jalan, gue main cornering aja. Terus pas cornering jalannya itu yang misalnya tadinya tikungannya itu cuma 30 derajat konstan, tiba-tiba berubah jadi 90 derajat, yang artinya makin tajam. Otomatis kebuang lah gue ke kanan, tikungnya ke kiri, kebuang ke kanan, mau langsung direm. Kalau jalanan basah ya otomatis slip dong, walaupun ban lu selengket itu, kalau lengket bingit ya aman kali ya, nggak tahu juga sih. Yang pasti gue udah berusaha ngerem, dan rem belakang gue sudah, oh ini nih, tiba-tiba ada orang yang lagi sendirian, nggak
bawa lampu gitu di depannya, motornya juga motor bebek biasa. Nekat ini bapak-bapak ini, keren sih keren. Mungkin warga lokal memang beda lah ya. Lanjut lagi ke masalah cerita tadi yang kata pengen celaka itu, ya jadi pas nikung lagi cornering, miring paling berapa sih, belok cukup miring lah, tapi pas itu karena badan sudah nggak kuat belok gitu kan dan kaget juga, jadi lama-lama ke kanan, terus ya udah karena ngerasa udah nggak kuat, ya motor tegakin terus langsung ngerem gitu, paksa rem mau ngebuang, soalnya kan kalau lagi miring terus ngerem takutnya dia malah nge-slip gitu ya. Nah kalau nge-slip repot banget kan urusan, yang sampai kebuang. Terus juga di sini nih, di bagian fase ini nih, biasanya dalam nih fase 3. Jadi ada jalan yang rata, ntar ngelewatin 2 notice aja kali ya. Jadi kayak jalannya patah gitu. Gue lagi kan jalannya turunan dan enak. Lagi halus kayak gini nih, cor-coran gini. Terus tiba-tiba di tengah-tengah, cor-coran tengah-tengahnya itu dia patah gitu. Yang satu yang sebelah kanan tuh amblas. Dan itu kayak ya sempet kaget aja sih. Dan ya udah hampir aja di situ celaka. Sama ada satu belokan ke kanan. Dia turunan terus belokan. Jadi ya sampai ke kiri itu juga sama. Jadi yang perlu dihati-hati di sini ya, kalau nggak tahu beloknya semana ya penting pelan-pelan aja gitu. Di sini gue terlalu nekat aja sih, kayak gaspol ringan lah ya berarti ya, main di 8000 rpm gitu. Jadi torsinya kan membludak lagi juga nih, tanjakannya lumayan sih. Tanjakannya itu lumayan nggak terjal amat hitungannya, cuman cukup capek aja, naik turun belok naik turun belok. Bagi cor-coran kayak gini kan agak bumpy buat motor gue. Terus juga jalannya gelap kayak gini nih, gelapnya nih, terus berbuat pas-pasan tuh sama orang-orang sedikit itu. Ini kalau berangkat, ini kan gue berangkat malam Sabtu ya, yang artinya besoknya libur, tapi gue nggak ketemu orang touring. Ketemu sih satu kelompok apa ya, NMAX kalau nggak salah, NMAX ada ADV gitu, bertiga gitu di jalan. Itu juga udah di tengah-tengah daerah ini gitu. Di tengah-tengah daerah ini ada desa, tau kayak desanya itu ibarat hitungannya sih udah cukup terisolasi, soalnya kan jauh buat ke kota juga. Dan itu di tengah-tengah ada sawah, ada Alfamart juga sih, udah ada Alfamart, udah cukup modern itu kalau ada Alfamart. Terus juga lampu-lampu, rumahnya ada tembok, udah cukup bagus sih. Cuma di tengah-tengah banget gitu, cukup terisolasi, lewatin dikit-dikit dulu kalau mau ke kota. Nah gue ketemu dia di situ. Tapi sebelum sih gue gak ketemu orang touring ya. Biasanya mungkin orang touring berangkat jam 11 sampai Citorek mungkin jam 2 atau jam 1 gitu. Atau berangkat jam 9 gitu kan, atau malam gitu. Padahal menurut gue jam setengah 2, setengah 3 itu udah oke sih, pas gitu. Soalnya ketemu orang-orang mau subuhan itu ya enak. Paling di sini aja nih yang gak ketemu orang-orang jalan ya. Apalagi yang kiri kanan sini hitam gitu, gak serem. Karena masih ada nih kayak rumah-rumah ini, jadi jaraknya antara rumah satu sama rumah lainnya tuh sebenarnya nggak jauh-jauh banget gitu, nggak sampai 1 kilo kosong, nggak sampai 500 meter kosong juga enggak. Mungkin ada yang jarak meter, cuman ya nggak jauh-jauh gitu ya. Kalau kayak gitu juga pasti jalannya cor-coran kayak gini nih, ini jalan cor-coran ini bakalan sangat panjang gitu. Soalnya dari awal mulai video ini sampai Citorek itu gue ngerekam sekitar 1,5 jam. Ini gue udah cut aja sih jalan-jalan yang jelek, dan kayak gini kameranya kadang-kadang nggak blur gitu. Ya memang bukan GoPro sih ya, atau kamera action yang lainnya. Ini nekat aja sih pakai handycam gitu. Terus juga ternyata kalau diperhatiin juga Ninja LSL kan terkenal dengan lampunya yang redup ya, masih halogen gitu.
walaupun 60 watt ternyata terang juga gitu, walaupun ya ini kacanya sudah retak-retak. Jadi gitu jalannya, di Citorik tuh enak lah, untuk apalagi mungkin metik-metik agak agak bakal agak ngeden sih ya, misalkan jalannya naik, turun, belok gitu, terus jalan agak bumpy, pakai bilet enak banget sih ini, langsung terang dari ujung ke ujung. Ini aja pakai lampu halogen udah terang gitu kan, apalagi bilet gitu. Terus juga, mmm, apa sih namanya, nggak kebayang sih kalau di sini hujan, karena kabutnya itu tebal banget. Mungkin ini masih di bawah ya, dan masih dekat pemukiman gitu. Jadi kabutnya nggak terlalu banyak, paling ya tantangannya ya di gelap sama di tikungan. Karena kita nggak bisa, nebak gitu tikungan ini buat tajam apa. Mau lihat di map pun, ujung-ujungnya kita bakal ngeliat ke depan kan, di map tuh cuma sekelibat-sekelibat aja. Jadi di sini map sangat-sangat berguna sih, buat ngecek kapan belok, gitu. Soalnya kalau nggak ngeliat map, kita nggak tahu nih kapan belok gitu, bakalan sangat pelan-pelan sih kalau nggak tahu jalan, lewat sininya. Noh, kalau ngeliat ke kiri ke kanan tuh hitam semua. Ya nggak ada masalah sih sebenarnya, nggak ada yang perlu ditakutin juga, cuman ya itu, nggak ada apa-apa. Mungkin kalau siang-siang sih itu ada videonya, entar mungkin tak munculin kali ya, video lagi siang-siang itu. Enakan siang-siang, berangkat berangkat misalnya jam 3 sore gitu, mungkin dari ya sama aja dari Jakarta jam 2, jam 1, biar sampai Citorik ini sore-sore, terus nginep di Citorik, ketemu sunset ya, kalau ketemu sunset mungkin, agak bagus itu ngeliat gimana sih sunset di Citorik, gue juga penasaran kayak gimana, mungkin agak bagus karena pemandangannya cukup luas gitu. Terus bermalam di Citorik kan dia ada penginapannya beberapa. Terus habis itu ya udah nikmatin aja malam-malam Citorik. Ya pasti hitam semua sih, soalnya kayaknya nggak ada city light di situ deh. Soalnya bener-bener plong lembah, hutan gitu. Jadi sangat diwajarkan kalau kabutnya itu masih banyak gitu. Jadi kalau dibilang di atas awan menurut gua awan itu kabut yang tebel ya, ya di atas awan sih. Tapi ini bukan di atas awan yang tinggi banget gitu. Jadi kayak kabut yang lagi tuh di bawah gitu, lagi nginep di bawah, kita di atasnya. Gitu. Di atasnya sih ada awan lagi, cuman ini ya gitu deh intinya. Nah, kalau udah ketemu Tugu ini, tadi Tugu Putih itu artinya kita udah masuk ke daerah fase 2 Jasinga Dalam. Jadi kayak apa ya? Gua nggak tahu nama daerahnya apa, tapi yang pasti di sini pemukiman sangat jarang. Dan ya pastiin aja bensin kalian cukup ya sampai atas, soalnya gue nggak ngeliat kalau pagi-pagi gini, gue nggak ngeliat sih ada orang jual bensin. Dan nggak nggak ada penerangan, gelap. Kalau misalnya habis bensin sih wassalam sih, aku sih pakai 2,5 habis bensin, walaupun tanjakan turunan kan ntar ada tanjakan lagi ya, kayak puncak yang kalau turun terus gitu, lagi gelap kan, makasih. Iya nggak mencekam sih tapi jadi gitu deh. Nah ini nih jalanannya kayak gini nih, yang di dalam mana ya, gua agak lupa deh, yang pas ada batasannya itu intinya kalau nggak salah dekat-dekat sini deh. Terus juga pokoknya yang perlu dihati-hatiin, diwaspadain di sini tuh tikungan sama turunan, sama jalan yang nggak diketahui gitu, kayak ya lu nggak tahu nih depan tuh beloknya kemana, terus turunannya semana. Itu sih yang perlu dapetin sini. Soal hewan yang lewat-lewatan di jalan, kayaknya gua nggak ketemu ya ada hewan kayak, bahkan kayak kucing anjing yang lewat-lewatan sih nggak ada ya, apalagi monyet dan lain sebagainya gitu, kayaknya nggak nemu deh. Terus juga serangga juga kebetulan nggak ketemu, jadi ya di helm gua cepet sih, paling pas lewatin yang ada tuh pas
udah deket-deket Citorex gitu, tandanya udah deket Citorex ya itu kabutnya udah tebel di jalan. Jadi kalau lu di jalan kabutnya udah tebel banget, berarti lu udah deket di Citorex, lu lagi nembus tembok awan. Karena ya itu kabut bukan bukan kabut itu nembus awan sih, kayak baju gua sampai basah gitu, helm basah, kayak ya kayak di kulkas gitu, kayak kayak gelas kena but, ini nih, kayak gitu. Tiba-tiba mau ke kiri, mau ke kanan, keluar jalan gitu. Ya kayak gitu, apa sih namanya, tandanya kalau udah deket Citorex. Nah kalau masih jauh ya sebenarnya dinikmatin aja sih, soalnya lika-likunya tuh enak banget di belok-belok di sini. Sebenarnya, tapi sangat berbahaya kalau nggak tahu jalannya. Soalnya ya itu tadi. Terus apa ya, so far sih kayaknya ini nggak jauh-jauh, nggak tahu sih kalau bensinnya kalian ngurus. Soalnya, gua ngisi ini emang konsumsinya kan 20/1, kurang lebih 20/1 lah, karena gua kadang-kadang nggak sekolah ya tangga. Jadi ya, gua isi tangki full tank, eee, 1,5 jalan lah, nggak 1,5, seper pas 70% PP, itu gua ngisi. Jadi sampai Citorex, balik dari Citorex tuh sekitar 30% ke arah Jakarta, baru ngisi lagi. Ya ngisi jaga-jaga aja malas daripada mogok kan, gitu. Terus juga di sini nggak ada tambal ban, ya nggak tahu sih kalau ada orang yang iseng atau lagi apes kena apa sih namanya, paku atau apa itu, gua nggak ketemu tambal ban sih. Tempat terakhirnya kan di Singapura, oh ada, tapi ya nggak buka, ya nggak ada. Ada sih di bawah-bawah di sini-sini nih daerah pemukiman dikit ada. Ya jauh dan kalau berangkat pagi atau dini hari itu ya nggak ada, nggak ada yang buka. Paling kalau mau nunggu sampai agak subuh, eh ya subuh lah paling, sampai jam 5 jam 6 gitu. Warung sih ada sih beberapa yang buka warung, sekedar ngopi dan beli jajanan mah ada, kan dia jarang, sangat jarang. Dan nggak tahu deh kalau warung itu jualan bensin apa enggak, nggak perhatiin banget sih. Ya sebenarnya pom-pom ini tuh banyak, cuman belum yang belum pada buka aja. Ngegedor-gedor aja kalau misalnya darurat tuh, siapa tahu keluar. Terus untuk Satmori ini kan hitungannya Satmori ya. Satmori kali ini itu asik sih menurut gua. Soalnya ya jauh pertama kali, tempatnya juga oke. Terus ya ketemu pagi sama Satmori kan habis pagi, cuman pulangnya nggak enak banget. Fun fact aja, Citarik itu sebenarnya nggak dingin-dingin banget tau. Walaupun dia berembun, maksudnya anak rumput, di atas awan, walaupun di atas awan, dia nggak dingin biar. Wah, padahal gua habis gerimis loh. Padahal kondisinya kata abangnya ya, tadi kan gua berhenti tuh baru mulai nge-record, itu ada abangnya gitu yang keluar, yang punya rumah gitu. Terus katanya di Citarik daerah sini nih maghrib hujan, sampai jalannya basah segini. Jadi ini basah bukan karena embun ya, sebenarnya ini gak basah gara-gara hujan. Mungkin yang daerah embun itu yang deket-deket, nah ini nih jalanan patah kayak gitu, itu tuh bahaya banget tuh. Oh kayak gitu, kayak bergelombangnya parah banget gak sih, ini loncat motor wah, ya mau gimana lagi ya, gua nggak ngeh. Ya so far Ninja FL enak kali diajak agresif juga, walaupun kasar ya. Ya lanjut lagi ke masalah apa tadi, lagi bahas apa. Oh ya masalah jalanan basah atau dingin, kita lagi bahas dingin. Ya, kan ditarik tadi, walaupun habis hujan gitu, ini daerah nggak dingin. Gua pakai itu kan agak menyesal gitu, pakai jaket snowboard gitu kan, walaupun jaket tebel lah ibaratnya. Nah, gua pikir bakalan dingin, ini yang namanya siap-siapan nggak ada salahnya. Ternyata ya itu, ya biasa aja sih kayak Jakarta aja, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin.
sejuk aja nggak sejuk kayak puncak pun kayaknya nggak deh, nggak bikin dingin gitu. Oh intinya biasa aja. Paling ya karena Ambon juga sampai sekarang Ambon kan dingin gitu ya, ini tuh kayak ya dingin basah aja sih, lembab aja sih, nggak dingin sampai pengecualian kayak nggak, ya gitu intinya. Fun fact aja ternyata Citarum tidak dingin gitu. Sejuk iya, dingin enggak. Terus apalagi ya, tuh di situ udah mulai kelihatan kan, matahari pagi, bukan matahari sih, cahaya-cahaya matahari lah kayu-kayu. Di sini gue udah mulai gue gaspol nih soalnya, aduh, anjir, gue pengen di atas tuh ngeliat sunrise gitu kan. Cuman gue ngerasa kayak, aduh, jauh lagi gitu. Ya saat itu gue mikirin gitu. Jadi gue langsung gaspol nih. Ya alhamdulillahnya nggak terjadi apa-apa sih. Dan jalannya juga enak gitu, keterannya juga luas. Terus dari lawan arah, kalau dari sini tuh di sini tuh enak. Kalau ada lawan arah, ya selama lawan arah yang pakai lampu sih. Ini paling kalau nggak pakai lampu ada suaranya lah. Karena kan sunyi, sini bener. Di sini tuh berasa banget sunyi. Terus kalau ada lawan arah tuh kelihatan gitu lampunya dari jauh. Karena kan gelap banget ya. Tapi ada lampu gitu. Dan tapi agak ngeri juga sih kalau mobil kan, mobil juga ya kalau orang lokal gue bilang juga gila sih di sini masih kenceng gitu. Ya, namanya orang lokal aja paham ya. Ini jalanan full nanjak nih, udah deket Citorek itu berarti udah full nanjak gitu. Dari tugu yang tadi itu yang tugu putih tua itu jalanan udah mulai nanjak terus. Ada sih beberapa saat kita turun itu yang kata ngelewatin desa, sebetulnya desa kabut lah ya, karena gue kata di situ banyak kabut. Di situ udah tutup kabut kan. Di desa kabut itu kayak ya kita turun dulu lewatin desa kabut, habis itu kita naik lagi ke atas. Di desa kabut juga enak tuh buat rest kalau misalnya malam-malam banget gitu atau siang-siang gitu kan, kayak capek gitu istirahat dulu nggak sih, sekalian ngisi perbekalan karena di atas kan nggak ada apa-apaan gitu. Di atas tuh ya ada warung-warung kayak warteg-warteg aja sih, yang kayak jual indomie, kopi, nasi juga ada sih, nasi cuma ya nggak tahu nasi apa lah gitu. Dan ya gitu-gitu aja, mungkin kalian atau agan-agan mau beli minuman yang berasa rasa mungkin, atau beli yang maunya ada di Indomaret ya, itu titik terakhir sih, Indomaret terakhir menurut gue. Terus juga apa ya, di torengnya itu kan gue otomatis ini ada satu, mungkin udah nggak viral kali jadi nggak terlalu rame banget. Jadi tuh orang tuh sebenarnya nggak ke Citorek ya, bukan ke destinasi wisata Citoreknya, tapi di pinggir jalannya itu tidak. Spot di Citorek itu ya kalau misalnya family ya, family gathering ya, itu kayak kurang gitu, kurang aja gitu. Oh iya, ini mau ngasih tahu nih, di sini itu kan tadi masih Gapura, di sini sudah mulai berkabut ya. Waktu gua jalan gitu, kayaknya gue udah ngelewatin itu kan deh, desa kabut deh kayaknya deh, gue sedikit kayaknya. Apa belum ya? Nggak tahu deh, lupa so. Ya gitu, di sini kan udah lewat. Di sini tuh udah mulai berkabut, jadi kayak kamera itu bakalan berembun dan jarak pandang sudah mulai makin sedikit. Kayak menarik, kayak gitu kayak. Terus sih sebenarnya kayak apalagi buat pertama kali kan kayak menarik banget itu. Wih, ini bos gitu. Apalagi anak zaman sekarang kan kayak jarang lah atau kabut sebagai orang kota kan kayak gua gitu, seru banget gitu. Terus juga sempat terasa serem gitu, kayak soalnya kan kayak film-film horor gitu kan, daerahnya berkabut, ini juga mau pagi sih tidak mulai terang, dan itu kayak film game horor gitu. Apa ya, sebenarnya kabutnya itu nggak yang, ya ada sih beberapa yang tebal banget sih, tapi nggak sampai yang akan lampu nggak tembus sih, itu lah hitungannya, soalnya jarak pandangnya nggak sampai
berapa meter? 4 sampai 10, sampai ya atau 10 kayaknya, apa sampai. Jadi ya nggak jauh-jauh banget, bisa dikira-kira aja 10 sampai 15 meter kali. Kan juga jalanan kan belok dan kabutnya tebal gitu, jadi ya jadi lebih harus berhati-hati aja. Untuk jalanannya sih ya nggak ya, nggak sampai basah banget, mungkin di pinggir-pinggirnya aja yang basah. Terus tuh kayak gitu tuh jalanannya, ini jaraknya jarak pandangnya sama kok kelihatannya, dari tadi yang masih bening itu kan basah ini, betul betul. Cuman ya kameranya agak ngebut aja karena susah dapetin apa namanya fokusnya gitu. Terus juga di sini nggak tahu ya kalau misalnya pakai jaket kain, ini kan gue jaketnya waterproof ya. Jadi ya di apa namanya, di jaket itu ada efek daun talas gitu, dia ngembun-ngembun aja. Rasanya di situ nggak nembus sekali. Namun kalau pakai baju biasa, mungkin bajunya bakal lembab, karena celana gue jadi lembab, kayak basah gitu kayak kena apa mungkin karena gue hujan jadi kayak rambutnya agak tebel gitu kan. Atau juga apa sih namanya, lanjut tadi lagi bahas tentang sport ditorek. Nah sport ditorek itu kayak apa ya, iya cuma tempat nongki aja sih kayaknya, tempat nongki aja, tempat nongkrong gitu cuma. Terus juga saya nggak dingin itu, kalau pagi atau siang itu gue yakin bakal panas. Ya sepanas panasnya siang di bawah pohon panas sih gitu, tapi pasti panas, nggak sampai panas kayaknya, cuman ya panas aja gitu. Ini apa ya, gue ketemu rombongan terus ada lampu muter nggak, taruh kita lihat dulu. Dia bukan sih, dia bukan sih. Oh iya, iya iya, jadi ini sebelum desa, udah dekat sama desa Kabut. Ya pas di desa Kabut ini nih orang, jadi mereka tuh touring bertiga katanya tuh. Tadi mau ikutan bareng, kayak bareng aja kali ya. Cuman ngelihat mereka kayaknya sangat santai. Ini di desa Kabut. Kita lagi di desa Kabut. Nah, desanya yang berkabut. Kita lagi nanya desa Kabut. Jadi ya karena mereka jalannya nggak terlalu cepet-cepet, santai gitu. Beda sama gue yang karena gue kejar kejar target. Targetnya apa ya? Itu tadi mau ketemu sunrise di atas. Jadi gue agak agak kenceng di sini. Ya berbahaya sih. Tapi ya mau gimana? Yang penting waspada, hati-hati saja. Kuncinya itu, dan tetap fokus. Nah ini desa, ini dia kiri kanannya itu di kiri kanan itu dia sawah kalau nggak salah, sawah dan kebun di belakang. Jadi rumahnya itu cuma tetepin jalan aja, belakangnya sawah. Kalau pagi-pagi atau siang-siang tuh agak bahaya buat jalan, soalnya kan ada ayam. Kalau pagi-pagi itu ayam udah dilepas sama bocil-bocil, kadang-kadang bocil-bocil lari-lari buat kejar. Jadi hati-hati aja tuh. Nah ini dari desa kamu tadi udah deket nih tareknya, paling berapa ya, sekilo kurang, nggak tahu lah, ya sekilo kurang kayak, atau lebih lah. Gimana gue nerka-nerkanya soalnya dibanding dengan jarak, oh ini 30 menit, 30 menit, nah 30 menit dari sini. Itu kalau misalnya kecepatan 50, ini kalau nggak salah di 60, ya top speednya paling 75 lah. Top speednya 75, mantengnya di 68, terus low-nya itu 75 mati. Ya di sini gitu, paling kalau jalanan terjal banget ya pelan banget. Cuman kalau jalanan lagi jalan kayak gini ya paling pelan ya 55. Rata-rata sih gue yakin, bukan yakin emang 68 mungkin sih rata-ratanya gitu. Karena memungkinkan buat kencing pagi-pagi itu.
tuh gitu sebenarnya. Nah, dan seru kan kayak kabel gitu kan. Bingung gue belok mana tuh. Itu tim gitu kan. Itu sih paling asik. Terus juga, oh ya balik lagi ke Spotify. Nah, di Spotify itu ditempatkan dengan tempat nongki aja gitu, dan porosnya gue ngerasa bakal panas karena pagi-pagi kayak gini aja nggak dingin gitu. Kayak nggak ada angin juga, karena mungkin karena dikelilingin dikit kali ya, jadi nggak ada angin gitu. Nggak paham juga, jadi nggak ada angin, dikit angin. Dari ketemu ibu-ibu mau berangkat ke ladang seperti itu. Terus ya kalau makanan sih ada ya, cuman yang nggak lengkap gitu, cuma kecil aja, kayak orang-orang kecil aja gitu. Terus pemandangannya juga mulai siang tuh udah mulai naik gitu awannya, jadi ya kelihatannya terhijau aja, lembah gitu, ngadepin lembah. Sebenarnya oke juga sih, cakep-cakep juga, cuman ya kan ditorek negeri di atas awan. Itu kan yang kita cari kan, itu iya. Yang paling pas kan kalau gua nanya abangnya juga, paling bagus itu di sini jam 5 katanya, jam 5 pagi. Gua sampai sana jam 5 pagi. Ya, 5 kurang lah, 5 kurang dikit. Jadi ya pas deh sebelum matahari terbit dulu gitu. Ntar deh kasih sinematik tipis-tipis. Di sana juga gue cuma foto-foto aja, ngambil momen aja, nikmatin momen, ambil momen. Habis apa lagi mau dilakuin aja. Pagi gue sendiri kan ngeliatin orang pada ngobrol, pada weh ayo foto-foto. Lah gua sendiri bro, ngapain bro, ngeliatin aja cengar-cengir. Ya mau gimana, tadi sih mau langsung bikin reaction kayak gini sih, tapi ya karena banyak suara dari orang luar masuk, jadi ya malas, takut suaranya noise mana-mana. Terus tadinya mau kan cepet masuk ke wisata Sidoarjo, itu kan taman gitu, nggak terlalu gede amat. Ntar mungkin gue kasih tahu atau di video terpisah kali ya, ini jauh panjangan juga, jadi kayak pekarangan aja daerah gitu. Terus ya duduk-duduk di situ sebenarnya bisa, ini ya tetap aja kayak taman, ada orang ngobrol di situ, padahal cukup sunyi ya, itu kan sunyi itu kalau nggak ada orang ngobrol, suara langsung masuk aja. Jadi gue bikin di rumah aja deh gitu deh. Terus juga balik lagi ke ini, perjalanan ini. So far di perjalanan ini apalagi yang perlu dikomentarin ya, warung udah, makanan udah, bensin, bengkel itu yang krusial kan. Untuk musola sih yang kebuka 24 jam gue kurang tahu, tapi ada kok, maksudnya bisa dimasukin lah. Gue lihat beberapa musola gitu bisa dimasukin kelihatannya, karena gue nggak berhenti, gue sholat di Citorkin yang masjid bagus kok, enak buat silat, ini buat Jumatan juga bisa itu masjid hitungannya itu. Cuman sayangnya toiletnya ditutup, gue nggak ngerti kenapa toilet ditutup. Jadi kalau kencing itu ya paling di toilet yang deket gubuk-gubuk, di situ baru kita tutupnya paling ya bayar lah 2.000 atau berapa tergantung kapasitas kalian keluarin. Kalau di masjidnya itu ya nggak tahu kenapa ditutup tuh, yang mungkin ada yang bersihin juga kali ya kalau dibuka. Nggak ada marbot itu juga sih gue lihat, cuman airnya dingin kok, sejuk, nggak dingin banget, sejuk. Ini gue bandingin sama puncak ya, soalnya kan kalau puncak kan terkenal dataran tinggi gitu, ini juga gue pikir di atas awan kan bakalan dataran tinggi banget, dataran tinggi ya gitu. Sebenarnya gue cukup terbuka kok, pemandangannya nggak terlalu bagus. Kalau ke puncak kan kayak kita ngeliatnya gunung,
Kalau ini tuh kita ngeliatnya lembah dan kabut ya. Spesialnya sih itu, sini spesial kabut tuh. Kayak, boh, buat orang yang kayak gue yang jarang ketemu kabut sebenarnya. Mungkin ketemu kabut SD kali. Di puncak itu juga. Sejak itu kalau main ke puncak nggak pernah ketemu kabut. Jadi ya pas ketemu kabut ini kayak, wih gitu. Kabutnya juga tebal banget kan. Kabut, apalagi momen epicnya itu ketika kita keluar dari kabut. Wah, jadi kayak kalau kita udah keluar dari kabut itu udah deket banget sama Citorek berarti. Bukan deket deket banget itu maksudnya kita udah bisa jalan gitu, jalan kaki gitu. Jalannya cuma terjal cukup dan panjang. Lurus sih. Jadi pas kita keluar dari kabut tuh pemandangan kosong gitu bu. Ini kita lagi lewatin tembok-tembok awannya. Lumayan panjang sih nanti kamu dan kulit-kulitnya juga. Ini ya jalanannya udah bagus, udah terang dan gimana beberapa ada. Jadi seperti yang gue bilang tadi kampung ada sekarang nggak jauh banget. Jarak antar pemukiman satu dan pemukiman paling jauh paling ya 500 meter, 700 meter gitu, sekilo. Kayaknya sampai di sekitar kayak ini ya. Gitu. Jadi kayak ngeliat langsung lembah gitu. Kita ngeliat gunung, nggak tahu gue gunung apa ya. Gunung nggak, bukan gunung sakti gitu kayaknya. Ada apa gitu beda sama ya itu deh intinya. Mantap. Nah ini nih kita keluar dari ini nih, keluar dari kabut masuk ke kan GG cok, keren habis gue langsung kayak aku lemas cok, pengen yang aduh cepat ada yang cepat lagi dan cepat kali cepat main berhenti gitu, udah langsung golden hour gitu kan. Itu sebenarnya sampai ada cepat tadi di kiri. Oh, ya nggak luas sih, nggak sampai ujung-ujung banget sih, nggak mau ujung-ujungnya yang melengkap. Cuman dikit, kelihatan dikit. Iya. Awan-awannya juga kabut. Itu bukan kabut, sedikit awan sih memang betul. Ini kalian hati-hati ya kalau parkir di sini. Soalnya terjal. Takutnya motor ngeglosor gitu, ngeglosor ke belakang gitu kan. Itu kan jalanannya cukup terjal ya. Jadi kayak takutnya standarnya nggak benar, kakinya ada lemes, ya jatuh. Dan lagi muter. Ini kalau kalian muter itu bagusnya sih muternya dari kanan ke kiri ya. Karena kalau kanan kiri kan kita kan lawan arah. Ya pasti karena kelas tuh. Nanti orang-orang tuh pada dari penginapan penginapan sih. Ya, intinya gitulah. Penginapan Citoreknya terus mereka pada keluar jalan kaki gitu. Ngeliatin pemandangan di turunan ini nih. Nah itu di atas tuh Citoreknya. Aduh akhirnya sampai kan, ya terbayarkan ini cantik sekali, masya Allah. Bukan main room soalnya banget cok, gimana ya, kalau gue itu ngatain cakep, bukan yang cakep kayak estetik gitu. Ini wah apa ya, alamnya itu megah, terus juga kelihatan banget luas gitu. Awan lagi, ini lihat awan kayak gue kan pernah nanjak gunung gede Pangrango ya. Ya memang sih nggak bisa dibandingin ya, Gede Pangrango juga indah banget, itu tinggi kan, memang tinggi dan vibes-nya tuh dapet gitu, vibes dinginnya dapet. Kalau ini tuh kita nggak terlalu dingin, makanya gue agak kecewa sih kayak kok nggak dingin gitu. Tapi ya pemandangannya aduh gak habis pikir tuh kayak ya kan kayak kapas ya, kayak pengen tiduran di situ kayak nempok banget, tapi nggak ada apa-apaan. Tadi kita lewatin nggak ada apa-apaan gitu. Ini ada motor ngebut bukan motor ya orang kita yang ngebut. Nah parkir sini tuh juga cukup hati-hati. Tadi aku mau turunin motor ke tanah-tanahnya itu, cuman tanahnya lembut ya ngeri gitu, takut pas antar dia ngeblos lama-lama makin turun. Nah kira-kira begini penampakan gua setelah sampai. Handicap basah, baju basah, motor juga ya parahnya basah.
headnya. Ini gue ya saking nggak tahannya ya kita langsung foto nggak sih, foto-foto dulu. Tadi mau update status nih, apa namanya, internetnya putus-putus. Kalau udah di sini, kalau di sini kayaknya masih dapat deh, dikit banget. Karena kebetulan gue pakai live on. Tadi sih masih pemukiman sih masih dapat, cuma pas udah lewatin kabut tuh udah hilang. Di Citorek itu di atas sih ada yang jual kuota gitu, wifi gitu. Ya lu bisa beli voucher buat masuk ke wifi-nya dia, buat akses ke wifi-nya dia. Dan harganya berapa? 10.000 per jam nggak usah apa? Buat internetan aja. Buat kalau Telkomsel kayak tembus sih. Telkomsel tembus ya. Nah ini kan gue udah sampai nih, nggak tahu jam berapa ya. Nggak kelihatan juga di HP. Kelihatan nggak tadi? Ntar gue lihat kalau ada gue tampilin. Itu jarak antara gue dan motor-motor Matic tadi lumayan sih, sekitar setengah jam apa 20 menitan lah. Nggak sampai sejam sih. Soalnya dia dapat lantas. Cakep banget bunga nih. Terpukau cok. Orang pada foto-foto tadi, ada yang pakai drone, dan ya rame segini aja sih, nggak yang rame banget. Apa ya paling kayak ya udah paling itu aja cukup kita akhiri konten perjalanan kali ini. Cerita-ceritanya ntar mungkin gue kasih sedikit kinematik. Ini lagi ngelepaskan di chat, sabar ya. Wah basah ya gitu. Apalagi ya, ntar paling gue kasih bikin tipis-tipis kinematik lah, sama bikin video sebelah tentang review tempat Citorek ya, spot Citorek. Sekian, kalau suka like, share, subscribe. Terima kasih.